Hai adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan saya Bang Lingga, Tentor Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang semantik atau disebut juga dia makna. Di semantik ini akan saya klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, dia berupa jenis makna dan hubungan makna. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan perubahan makna. Pertama, kita akan mempelajari yang disebut dengan jenis makna. Kalau dikatakan jenis makna, itu artinya setiap makna dia akan termasuk kategori apa. Contohnya, jenis makna yang pertama ada disebut leksikal. Leksikal itu artinya jenis makna yang berupa kata dasar yang dia belum mengalami perubahan atau bentuk apapun. Contohnya, ada yang disebut dengan rumah. Rumah itu merupakan kata dasar yang dia berasal dari kelas kata nomina atau benda. Contoh lainnya, makan berupa kata dasar yang berasal dari kelas kata kerja. Nah, yang berikutnya, kalau dikatakan leksikal, maka ada yang disebut dia gramatikal. Gramatikal itu adalah jenis makna yang dia telah mengalami perubahan makna karena 4 hal. Yang pertama, ada yang disebut dia gramatikal karena afiks atau imbuhan. Yang kedua, ada dia gramatikal disebutkan karena reduplikasi atau kata ulang. Yang ketiga, ada disebut dia gramatikal kata menjemuk atau karena perubahan makna yang bersifat kiasan. Dan yang keempat, ada disebut gramatikal pola kalimat. Nah, contohnya gramatikal saya tuliskan yang berasal dari kelas kata leksikal rumah, maka disebutkan dalam bentuk gramatikal reduplikasi atau kata ulang rumah-rumah. Itu. Jadi dia sudah tidak lagi kata dasar. Itu yang disebut dengan gramatikal. Kalau dia afiksnya bagaimana? Gampang, perumahan. Itu disebut dia gramatikal karena imbuhan. Nah, yang berikutnya ada disebut dia jenis makna denotasi. Denotasi itu artinya adalah makna sebenarnya atau makna lugas. Contohnya, hati. Hati ini kalau kita cari di kamus itu artinya organ tubuh, berasal dari kelas kata benda atau nomina. Yang kedua, ada disebut dengan konotasi. Jenis makna yang berikutnya itu merupakan makna kiasan atau makna tidak sebenarnya. Contohnya, tadi kalau kita sebutkan denotasi itu hati, dia berasal dari kelas kata nomina, maka konotasi dari hati sudah bukan lagi organ tubuh, tapi disebutnya kata sifat atau berupa perasaan. Yang berikutnya, jenis makna ada yang disebut dengan sinonim. Sinonim ini adalah jenis makna yang berupa persamaan makna kepada kata yang lain. Contohnya, jatuh, sinonimnya apa? Tersungkur, terjerembab, terjerembab ataupun terpungkur gitu. Itu contoh-contoh kalau disebutkan sinonim dari kata jatuh. Contoh yang lain disebutkan sinonimnya apa? Contohnya terang. Terang itu sinonimnya apa? Silau. Gitu. Nah, yang berikutnya antonim. Antonim adalah jenis makna yang merupakan perlawanan dari kata apa yang disebutkan. Contohnya, jatuh, tadi sinonimnya adalah tersungkur, maka antonim dari kata jatuh adalah bangkit. Begitu. Contoh yang lain, cantik, lawan katanya apa? Antonim. Begitu. Itulah tadi kalau disebutkan jenis makna yang terdiri dari beberapa. Pertama, leksikal, gramatikal, denotasi, konotasi, sinonim, dan antonim. Nah, yang berikutnya kita masuk disebutkan dia hubungan makna. Hubungan makna ini ketika diucapkan satu kata, apakah dia memiliki makna yang lain dengan kata yang lain? Itu disebut dengan hubungan makna. Maka di hubungan makna kita bagi dia menjadi 6 juga. Yang pertama ada yang disebut dengan homonim. Homonim adalah jenis hubungan makna. Homonim ini adalah hubungan makna yang artinya tulisannya sama, tulisan dan lafal sama, maknanya beda. Gitu. Jadi kalau disebutkan homonim, tulisan dan lafal sama, maknanya beda. Apa contohnya? Contohnya bisa. Bisa itu berupa homonim dari satu mampu, yang kedua berupa racun. Apa contoh yang lain dari kata homonim yang tulisan dan lafalnya sama, maknanya beda? Contohnya jarak. Jarak itu bisa berupa tumbuhan, dan satu lagi jarak itu bisa berarti dia adalah waktu tempuh, begitu.
Yang berikutnya ada disebut dengan homofon. Homofon ini lafalnya sama tapi tulisan dan maknanya beda. Sekali lagi, kalau disebutkan homofon itu artinya lafalnya sama tapi tulisan dan maknanya beda. Contohnya apa? Sanksi. Sanksi di sini kalau kita tuliskan dia pakai G itu artinya berupa ragu-ragu artinya. Tetapi kalau kita tambahkan dia berupa hilangkan G, maksud saya kita ganti dia menjadi K, G kita ganti menjadi K, itu artinya hukuman. Contoh yang lain apa? Contohnya massa. Massa itu kalau kita ucapkan 2 S-nya itu artinya kerumunan. Tapi kalau kita ucapkan massa cuma 1 S itu artinya waktu. Begitu. Yang berikutnya ada disebut dengan homograf. Homograf ini dia tulisannya sama, lafalnya dan maknanya beda. Contohnya apa? Contohnya ini adalah kecap. Kecap itu berbeda makna dengan kata kecap. Kecap itu penyedap rasa, kecap itu mencicipi. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain ini Serang. Serang itu bisa jadi dia ibu kota dari satu provinsi, sedangkan Serang itu artinya hajar atau tempur. Itu yang disebut dengan homograf. Nah, berikutnya ada disebut dengan polisemi. Polisemi itu artinya satu kata ketika diucapkan ke kata yang lain atau digabungkan dengan kata yang lain, dia akan mengalami perubahan makna, tapi dengan satu kata dasar. Contohnya, di sini ada kata mata. Mata itu artinya berupa penglihatan. Tapi kalau kita gabungkan dia dengan contohnya mata kaki, mata batin, mata-mata, dia sudah berubah makna. Itu disebut dengan polisemi. Dia berasal dari kelas katanya mata, kata dasarnya. Tapi kita gabungkan dengan kata yang lain, itu disebut dengan namanya polisemi. Jadi polisemi ini satu kata dasar digabungkan dengan kata yang lain, maka dia akan mengalami perubahan makna. Contohnya mata, kita gabungkan dengan kaki menjadi mata kaki. Kalau kita gabungkan mata dengan batin, maka dia berubah menjadi mata batin. Kalau kita gabungkan dengan mata-mata, dia sudah berubah menjadi semacam intelijen atau sesuatu yang mencari tahu. Contoh yang lain dari kata polisemi mata apa? Contoh yang lain, anak atau kepala dan lain-lain. Nah, yang berikutnya hiponim. Hiponim ini satu kata disandingkan dengan kata yang lain tapi sama maknanya. Contohnya membawa. Apa saja yang masuk kategori membawa, maka itu disebut dengan hiponim. Contohnya membawa, mengangkut boleh, menggendong boleh, menyeret boleh, membawa boleh, itu disebut dengan hiponim. Contoh yang lain apa? Memotong. Apa yang disebut dengan kategori memotong? Contohnya membelah, mencincang, mengiris, ataupun membacok, ataupun yang sifatnya itu mencacah, itu disebut dengan hiponim. Jadi satu kata disebutkan dengan kata yang lain tapi sama maknanya gitu. Itu hiponim. Yang berikutnya ada disebut dengan hipernim. Hipernim ini satu kata kalau diucapkan dia bisa merangkum kepada keseluruhan. Contohnya ada yang disebut di sini namanya transportasi. Transportasi ini adalah salah satu jenis dari hipernim yang dia bisa mencakup keseluruhan. Apa saja? Ada laut, ada udara, dan ada darat. Apa yang masuk kategori transportasi dari ketiga hal itu disebut namanya hipernim. Contoh yang lain dari hipernim apa? Contoh yang lainnya itu adalah sekolah. Apa saja yang masuk kategori sekolah? Contohnya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itulah yang disebut dengan hipernim. Jadi kalau disebutkan dia salah satu dari sini, itu disebutkan jenis makna. Kalau disebutkan salah satu dari sini, itu artinya hubungan makna. Jadi inilah yang kita pelajari semantik atau disebutkan makna yang dia berupa jenis makna dan hubungan makna. Sekian dan terima kasih.